Dengan ilmu kita mampu, dengan pengetahuan kita punya kesempatan. Tara, thank you everybody. Silakan rilekskan diri sejenak, tuangkan kopi enak, buang segala perasaan gak enak. Konsentrasi, ayo kita mulai. Halo hai, selamat datang di channel Mata Pena, rumah berkarya dari sudut desa di Sleman, Yogyakarta. Oke, bersama saya Arman Perdana, sahabat Anda dalam segala suasana. Sahabat Mata Pena, air adalah salah satu komponen paling penting bagi kehidupan. Berkaca dari tubuh kita, kandungan airnya mencapai hampir 70%. Terkandung dalam darah, paru-paru, kulit, otot, otak, dan tulang. Sistem metabolisme tubuh kita sangat dipengaruhi oleh air. Ya, air mendominasi di seluruh tubuh kita. Darah dan ginjal merupakan bagian yang paling banyak kandungan airnya. Perlu disadari, darah adalah sistem transportasi pada proses metabolisme tubuh, menghantarkan oksigen juga nutrisi yang penting untuk didistribusikan pada bagian dan jaringan dalam tubuh. Dan darah jugalah yang membersihkan sisa-sisa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan agar tidak menumpuk hingga bisa membahayakan tubuh. Lalu selanjutnya giliran ginjal yang bertugas menyaringnya. Jadi cukupi air dalam tubuh dengan minum, bukan karena haus semata, tapi karena tubuh kita membutuhkan air. Lalu bagaimana dengan bumi kita? Sama seperti tubuh, bumi kita juga mengandung banyak sekali air. Bahkan dalam keluasannya, air melebihi luas daratan. Sekitar 72% permukaan bumi tertutup air. Di bumi, lebih banyak air asin, mencapai 97,5%. Sisanya air tawar. Dan yang bisa kita konsumsi sebagai air minum, jumlahnya hanya sekitar 1% saja. Kebanyakan air tawar di bumi berupa lapisan es, gletser dan salju. Sisanya berupa air tanah, air permukaan, kelembaban tanah, dan uap atmosfer. Rumus kimia air adalah H2O, di mana tiap molekulnya mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen dalam bentuk cair, padat, dan uap. Air memang hanya ada di planet bumi. Karena sampai saat ini belum ada bukti penelitian adanya air di planet lain dalam tata surya kita. Sahabat Mata Pena, Indonesia termasuk satu di antara 6 negara yang memiliki kandungan persediaan 50% air minum. 5 negara lainnya adalah Brazil, Rusia, Kanada, China, dan Kolombia. Sepertiga populasi dunia hidup di kawasan dengan tingkat persediaan air minum yang minim. Bumi juga dikenal dengan sebutan planet biru. Julukan ini mengacu pada melimpahnya pasokan air di bumi. Menurut USGS, diperkirakan volume air bumi mencapai 332,5 juta mil kubik atau 1,4 miliar kilometer kubik. Kalau diurai, mungkin akan lebih mudah membayangkannya. 1 mil kubik air sama dengan 1,1 triliun galon. Itu cukup untuk mengisi 1,66 juta kolam renang Olimpiade. Walaupun jumlah air melimpah di seluruh alam bumi, tapi penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga, agar air dapat terus berkelanjutan memberi kelangsungan hidup dan mengurangi dampak buruk bagi kehidupan. Masalah terbesar terkait sumber daya air di seluruh dunia adalah pencemaran dan eksploitasi bumi secara besar-besaran yang mengakibatkan tanah tidak mampu lagi menyimpan air. Kecenderungan menghuni wilayah di sekitar aliran sungai sudah dilakukan manusia sejak zaman prasejarah, karena ini berkaitan dengan sumber makanan. Pola kehidupan ini bisa kita lihat buktinya pada situs-situs purba. Seperti di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo, yakni situs Sangiran. Situs yang dinilai paling penting bagi para ilmuwan di dunia dalam hal mempelajari fosil manusia.
Dimanapun berada, air sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup. Air memiliki pola hidup sendiri yang kita kenal dengan istilah siklus air, yaitu pergerakan air ke udara, kemudian jatuh lagi ke bumi sebagai hujan atau bentuk lainnya, lalu kembali lagi ke laut. Siklus air inilah yang membuat persediaan air di bumi sebenarnya tidak pernah berkurang atau bertambah. Lalu kenapa terjadi isu krisis air? Hal ini terjadi karena perubahan iklim yang mengakibatkan terganggunya siklus air. Dan hampir semua faktor penyebab terjadinya perubahan iklim adalah manusia. Mencari sumber air, mencari sumber kehidupan. Dan melestarikan sumber air, melestarikan kearifan lokal. Menjaga air untuk generasi mendatang. Sampai di sini kebersamaan kita di channel Mata Pena, rumah berkarya dari sudut desa di Sleman, Yogyakarta. Nantikan video-video berikutnya. Saya Arman Perdana mohon pamit, sampai jumpa.